Halo teman Profita, bertemu lagi di video edukasi Profita Institute, The Smart Way to Make a Profit. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara bijak menyikapi berita tentang pasar modal. Karena kita harus berhati-hati, good news can be a bad news. Jadi berita bagus itu justru jadi berita yang buruk bagi kita. Video ini adalah request dari beberapa teman yang tanya tentang, Mas, perlu nggak sih saat kita investasi saham, saat kita trading saham, kita harus mengikuti berita setiap saat. Jadi banyak yang nanya, Mas Pur, aku tuh nggak sempat baca berita, gitu kan. Aku gimana, bisa nggak nih trading saham, gitu kan. Nah, video ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Teman Profita, di media sosial setiap saat itu banyak yang menyebut ada rumor atau gosip tentang saham X. Apalagi yang ikut bergabung di banyak grup saham, banyak channel saham itu selalu setiap hari dibanjiri dengan berita-berita atau gosip-gosip rumor-rumor tentang suatu saham. Bahkan tidak jarang berita-berita tersebut itu disebut berita A1. Wah, ini masih rumor ini masih belum banyak orang tahu. Karena gitu kan. Apakah rumor atau cerita yang beredar itu layak dipercaya? Nah, kita akan bahas nanti. Atau sekarang banyak beredar setiap hari di media berita ternama tentang aksi perusahaan, corporate action. Perusahaan ini dapat hutang sekian T, perusahaan ini dapat A, B, C, dan seterusnya. Bahkan itu beritanya itu merupakan berita resmi yang dikeluarkan dari perusahaan. Sekarang pertanyaannya, apakah semua berita itu bisa mempengaruhi harga saham? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini kita akan telaah pelan-pelan, teman-teman. Nah, dari berita-berita yang beredar itu, sekarang kita akan telaah bersama. Pelan-pelan saja. Yuk, sekarang kita ingat dulu. Fungsi berita itu untuk apa sebenarnya? Fungsi media atau berita itu apa sebenarnya? Semua sepakat. Fungsi media itu adalah untuk membentuk atau menggiring opini publik. Nah, menggiring opini publik atau opini. Nah, sekarang opini siapa yang hendak dibentuk ini? Publik yang mana yang hendak digiring opininya? Nah, teman-teman, kita harus paham bahwa dalam sebuah berita apapun yang muncul, ini sebenarnya ada dua pihak yang terlibat. Kita analogikan saja, ini adalah produsen berita dan konsumen berita, gitu kan. Nah, produsen berita itu adalah orang-orang yang berkepentingan, ya perusahaan, ya orang-orang yang mampu membentuk berita, ya media itu sendiri, ya wartawan. Sementara konsumennya adalah kita, investor retail, orang-orang kecil, orang-orang yang tidak punya akses kepada sumber langsung. Produsen berita itu bisa menyamarkan berita, bisa menunda berita. Contoh, ada satu perusahaan yang sudah mendapatkan konsensus untuk mengharap hak guna hutan misalkan, sekian puluh tahun. Mereka dapat informasi ini waktu main golf bareng. Sementara setelah mereka tahu, nggak langsung disebar beritanya. Nunggu mendekati hari nanti. Sementara konsumen berita nggak punya akses itu. Nggak punya akses main golf bareng dengan orang-orang yang punya kepentingan. Kita hanya bermodalkan link berita, sumber berita yang sudah kesekian. Dari detik.com, CNBC, Bloomberg, mungkin kita berlangganan media ternama, dan seterusnya. Jadi intinya kita adalah konsumen, kita bukan produsen. Yang perlu diingat, suatu berita itu diproduksi itu untuk mempengaruhi opini retail. Jadi kita ingat, kalau kita baca berita, itu sebenarnya kita harus berpikir, oh ini opini perusahaan dipengaruhi dengan berita itu. Tujuannya apa? Ya supaya retail mengikuti isi berita itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah semua berita merupakan pesanan dari orang-orang tertentu atau big money istilahnya, atau bandar istilahnya, atau di Profita disebut dominant owner? Oh, tidak selalu. Tidak selalu. Tetapi yang perlu dipahami adalah semua berita itu pasti bisa mempengaruhi investor retail, khususnya newbie, khususnya investor
angkatan corona, istilah di media seperti itu. Jadi mereka tuh gampang sekali terpengaruh. Ada berita A terpengaruh, gitu kan. Nah, jadi teman-teman, dalam menyikapi berita apapun beritanya, ingat, jangan menjadikan itu sebagai dasar utama untuk bertransaksi saham. Jadi, hindari menjadikan berita sebagai dasar utama transaksi saham. Sebagus apapun berita itu, atau sejelek apapun berita itu, hanya karena beritanya bagus, begitu masif beritanya, langsung beli saham itu. Jangan. Kita harus mengkonfirmasi setiap berita yang muncul di media dengan kondisi harga saham terkini. Jadi harus kita konfirmasi. Dengan apa? Dengan kondisi sahamnya, bukan dengan perusahaannya, bukan. Dengan harga sahamnya. Yang kedua, konfirmasi setiap berita dengan pergerakan uang di saham tersebut. Jadi selain kita konfirmasi dengan harga sahamnya, kita konfirmasi dengan pergerakan uang di saham tersebut. Jadi, kalau ada berita baik muncul saat harga saham sudah naik tinggi dalam beberapa minggu atau beberapa bulan terakhir, hati-hati. Ini artinya big money, produsen berita tadi, itu menginginkan kita belanja supaya mereka bisa jualan. Ini banyak contohnya. Banyak contohnya. Contoh kalau masih ingat beberapa tahun lalu, yang saya ngikutin benar adalah saham JGLE, Jungle Land. Waktu harganya naik tinggi, itu diiringi berita yang masif bahwa Donald Trump mau membuat wahana Disneyland di Indonesia, bekerjasama dengan Haritanu dan seterusnya. Wah, retail beli banyak karena beritanya begitu masif. Beritanya begitu masif, padahal berita itu muncul setelah harga sahamnya naik. Wah, retail ikut beli. Waktu harganya sideways, berita masih kenceng, retail beli banyak. Dominan owner atau big money atau banner jualan di situ. Nggak nunggu berapa lama, harganya jatuh. Sementara beritanya masih bagus terus. Nah ini contoh konfirmasi berita dengan harga saham. Ini sederhananya saja. Kemudian kalau kita mau konfirmasi berita dengan pergerakan uang adalah, jadi kalau berita baik muncul tapi ada distribusi, hati-hati. Sebaliknya, bila beritanya buruk tetapi ada akumulasi, nah itu kita bisa analisa lebih lanjut. Jadi berita bagus muncul ada distribusi, dan itu seringnya seperti itu. Berita bagus itu muncul justru setelah ada distribusi. Saat ada distribusi, hati-hati. Kenapa? Itu artinya big money, big player, smart money, apapun istilahnya, bandar, dominan owner, itu mereka itu mau jualan sebenarnya. Mereka berharap kita beli. Sekarang kita lihat contoh kasus. Bukalapak. Waktu IPO, betapa masifnya berita tentang Bukalapak yang bagus sekali. Yang mengatakan A, B, C, D. Bahkan Pak Luhut pun ikut komentar di situ. Dan banyak grup mengatakan ini bagus, story-nya bagus, bla 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 ABC. Faktanya adalah harga saham Bukalapak dari IPO sampai sekarang turun luar biasa. Bahkan sempat lebih dari 50% turunnya. Kan nyesek. Beritanya bagus, harga sahamnya turun. Ya, Bukalapak sendiri sudah pernah kita share di channel ini, silakan dicari. Waktu itu kita sudah bilang ini nggak menarik sebenarnya. Bukalapak ini nggak menarik gitu kan. Ada beberapa hal itu silakan dicek. Sudah ada YouTube-nya. Waktu itu kita belum Bukalapak belum IPO, kita sudah bikin bahasan tentang IPO Bukalapak ini. Sederhana saja. Jadi kesimpulannya teman-teman, yang pertama jangan percaya berita begitu saja. Jangan sekali-sekali percaya berita begitu saja. Atau menjadikan berita sebagai analisa, beli, atau jual saham. Berita yang masif itu selalu menyimpan tujuan yang berkebalikan dengan harga saham. Nah, jadi kalau ada berita masif, saham ini bagus, baik, A, B, C, D, itu biasanya tujuannya malah berkebalikan. Malah mau turun nih harga sahamnya. Sebaliknya, berita jelek, A, B, C, D jelek. Gitu kan. Itu masif disebar, itu biasanya mau naik. Gitu kan. Berkebalikan biasanya. Nah, kesimpulan selanjutnya adalah
Jangan percaya siapapun, termasuk saya sendiri, jangan dipercaya, kecuali hasil analisa sendiri. Jadi kita harus bisa menganalisa sendiri. Adanya berita, adanya konfirmasi orang lain, cerita orang lain, itu sifatnya hanya konfirmasi saja. Gitu kan, jangan itu jadikan patokan utama, siapapun itu. Bahkan termasuk analis dari sekuritas yang Anda ikuti. Tetap kita harus analisa sendiri. Kesimpulan selanjutnya adalah, jadi trader itu nggak harus baca berita. Nggak harus. Justru kurangi. Atau hindari baca berita di media-media. Apalagi media sosial. Apalagi WA, tele, segala macam. Kurangi. Jadi, kalau teman-teman merasa tidak suka baca, tidak hobi baca, tidak sempat baca berita, itu justru jadi kekuatan untuk menjadi seorang trader. Jadi sekali lagi, jadi trader itu nggak harus banyak baca. Bahkan kalau saya pribadi, saya bilang kurangin baca berita apapun itulah. Hindari gitu kan. Tetap percaya dengan analisa diri sendiri. Tetap percaya pergerakan uang di situ. Demikian kesimpulan pada video ini. Sebelum saya tutup, saya ingin iklan sedikit. Bagi teman-teman yang belum paham tentang cara analisa saham, bisa ikut privat kelas Profita. Kelasnya itu one-on-one, satu peserta, satu mentor. Materinya berupa video yang bisa diakses di mana saja, kapan saja. Waktu mentornya fleksibel, jadi nanti janjian antara peserta dengan mentor mau kapan gitu kan, bisa pagi, siang, malam gitu kan. Bahkan kita pernah ada privat dari Rusia itu orang Indonesia yang di Rusia itu dini hari, karena di sana malam, kita dini hari, dia pulang kerja ya kita bisa seperti itu. Dan nanti sesi mentornya direkam, bisa dijadikan bahan belajar lanjutan. Dan menariknya ada garansi uang kembali 100% bila peserta tidak bisa making money dari hasil belajar di Profita. Bila tertarik, teman-teman bisa ikuti, saya hubungi nomor 0803 789 5928 yang ada di slide ini. Demikian teman-teman, bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalam.